yang akan disampaikan oleh Bu Elvi Hanabiah SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, salawat bering salam pada kita aturakan pada dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Bidang Siswaan sekaligus membuka acara. Yang selanjutnya pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elvi Hanabiah SPD. Langsung saja Bapak Ibu, tanpa memperpanjang khotbah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif kepada Bapak Syafi MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat hati ya, yang bisa ikut sama-sama kita di kegiatan ini. Selawat bering salam, terutama selawat bering salam kita ucapkan kehadirat Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan di sini saya memberikan sambutan ya. Saya mewakili diri ya, bukan mewakili penyampaian, mewakili diri dari pimpinan SMP Negeri 1 Rupat, karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam hal ini mari sama-sama kita menghadiri acara ini, dalam artinya kita memberikan mungkin diskusi, memberikan masukan ya atas penyampaian Ibu Elvi Hanabiah dengan desminasi ya angkatan 10 ya, calon guru penggerak mewakili SMP Negeri 1 Rupat. Mudah-mudahan tentunya kegiatan Ibu ini bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada halangan sampai nanti pertemuan terakhirnya ya di kegiatan angkatan 10 ini. Kemudian juga kami berharap kepada kita semua ya, mari kita sama-sama menghadiri bukan hanya sekedar kegiatan dari Ibu Elvi ini, tapi mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan teman-teman yang lain, rasanya tidak ada salahnya ya kita hadir bersama-sama di sini, walaupun hanya sekedar duduk-duduk saja ya, tidak bisa memberikan tanggapan. Ini salah satu bentuk kerjasama kita, apalagi di sini juga ada judulnya ini budaya positif ya. Jadi budaya positif kalau menurut saya, hemat saya, salah satunya adalah ikut kerjasama. Ya, kerjasama itu salah satu adalah budaya positif. Mungkin kalau salah nanti Bu Elvi nanti silakan disampaikan di pembahasannya. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini salah, itu istilahnya ikut hadir atau kerjasama ya. Ini kan kerjasama ini artinya ya. Ketika Ibu Elvi menyampaikan penyampaian, kita hadir, dan ketika kita mungkin ada penyampaian, Elvi juga hadir. Ini salah satu kerjasama kita. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentunya ya kepada kita semua
mari sama-sama kita memperhatikan dan menyelesaikan ya, menghadiri kegiatan ini sampai akhirnya nanti. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kegiatan destinasi ya, dengan judul ya yang aksi nyata dengan modul 14, yaitu budaya positif, yang disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Angkatan 10, yaitu Ibu Delvi Hanabiah, SPD secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Syafi MPD yang telah membuka acara destinasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Delvi Hanabiah SPD. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Delvi Hanabiah SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Pada Bu Delvi Hanabiah, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Wawan dan Bapak Syafi. Perpendikulum hati mereka. Assalamualaikum, semoga mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang telah mau berpartisipasi dalam kegiatan saya merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis 2020. Adapun materi saya hari ini, dan saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Rosa Novita SPD AUN MPD dan pengajar praktik Bapak Adi Novara Fasulungan MPD. Adapun materi saya adalah menciptakan budaya positif. Kita tahu bahwa budaya positif itu harus kita terapkan bersama-sama di sekolah kita untuk menciptakan sekolah yang nyaman, dan juga kondusif untuk anak-anak kita dan untuk kita bersama. Untuk menciptakan budaya positif, ada beberapa poin yang kita bisa terapkan. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian teori motivasi, ilusi teori kontrol, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menciptakan budaya positif, disiplin positif. Disiplin positif yaitu bagaimana cara seseorang mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang bersama. Jadi disiplin positif itu merupakan tindakan kita. Bagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak terlalu kebablasan dan dapat menahan agar yang tersampaikan kepada baik sikap maupun ucapan kita itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan saya tampilkan nilai-nilai universal itu apa saja. Jadi ini merupakan salah satu bentuk tidak hanya agama saja mengontrol kita, tapi juga di dalam pendidikan juga dapat mengontrol kita dalam bertindak maupun berucap. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini dalam kata lain bahwa kita menanamkan kepada anak sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang dimana nilai-nilai kebajikan itu sudah tertanam pada dirinya dan dia melaksanakan yang namanya disiplin positif tersebut dengan kesadaran sendiri, bukan karena suatu hal lain. Kemudian menciptakan budaya positif pada teori motivasi. Yang pertama, 3 perilaku manusia untuk melakukan sesuatu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini
seseorang atau anak melakukan sesuatu karena ada ancaman. Jadi, ayo kerjakan dulu. Kalau enggak, sesuatu terjadi. Nah, makanya dia akan melakukan hal itu. Nah, di situ anak akan melakukan, di situ merupakan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ancaman dari seseorang. Makanya dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan perilaku manusia. Jadi dia melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan pujian. Jadi dia maunya melakukan itu dengan dipuji-puji saja, tidak berdasarkan dari diri sendiri. Nah, poin 1 dan 2 ini merupakan extrinsic motivation. Jadi ini adalah motivasi yang dari luar. Jadi dia melakukan hal itu karena ada suatu tujuan. Selanjutnya untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini merupakan unsur intrinsik, di mana budaya positif tersebut sudah diterapkan, sudah tertanam pada dirinya, sehingga dia melakukan hal itu merupakan suatu tanggung jawab atau suatu kewajiban dan suatu hal yang disenanginya dan sudah menjadi komitmen bagi dia untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Selanjutnya ada ilusi teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat membuat karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa hukum. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Dalam kata lain bahwa pada zaman dahulu juga bahwa guru itu mempunyai power yang sangat besar. Jadi dalam kata lain, guru itu mempunyai power yang sangat besar sehingga dia dapat mengontrol segala tingkah laku dari anak. Jadi anak itu akan melakukan hal itu berdasarkan perintah gurunya. Jika tidak dilakukan perintah gurunya, maka gurunya akan marah dan si anak itu akan merasa lebih tertekan. Selanjutnya diisi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa setiap guru memberikan penguatan positif kepada setiap anak sehingga dia dapat melaksanakan sesuatu itu berdasarkan dari dirinya sendiri tanpa harus ada paksaan atau ancaman yang akan mereka lakukan. Selanjutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menanamkan bahwa ilusinya bahwa kita itu menanamkan rasa bersalah kepada anak nih. Menanamkan rasa bersalah. Ayo dong nak, lakukan, gak kasihan sama ibu, nanti kena marah sama bapak kepala sekolah. Nah, di sini kita selalu bisa dikatakan kita akan melakukan hal demikian dan bahkan sering melakukan hal itu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa hukuman. Nah, di sini kita justify anak untuk memberikan hukuman. Kita memberikan hukuman kepada anak sehingga dan itu menjadi hak kita dalam ilusi ini. Dan itu menjadi hak kita. Padahal dalam kata lain, setiap hukuman yang setiap hukuman itu kita ubah menjadi konsekuensi. Konsekuensi itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, menciptakan budaya positif yaitu posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol guru ini mungkin kemungkinan besar telah kita laksanakan. Apalagi bagi saya yang baru-baru ini, baru guru yang mempunyai pengalaman yang sangat sedikit, pernah melakukan hal demikian. Penghukum, di mana penghukum ini kita memberikan hukuman tanpa kita mendengarkan alasan dari anak. Tiba-tiba akan melakukan kesalahan, ya udah langsung kita hukum. Dan kemudian hukuman yang kita berikan itu tidak nyambung dengan kesalahan yang telah dia buat. Contohnya seperti tidak ber-PR, ya udah ambil sampah. Sementara kan itu tidak ada korelasinya dengan tugas yang seharusnya dia kerjakan. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Nah, ini terkadang juga pernah kita lakukan dengan kita mengucapkan pada anak, ayo nak, kerjakan dong, nanti bapak kepala sekolah marah sama ibu nih. Pernah kita melakukan? Mungkin saya rasa pernah, dan saya sendiri pernah melakukan hal ini. Jadi, di sini pembuat merasa bersalah ini harus pelan-pelan kita hilangkan. Jadi kita membuat dengan budaya positif, menciptakan budaya positif ini, kita pelan-pelan menghilangkan hal demikian. Karena membuat merasa bersalah ini akan memberikan rendah diri, merasakan anak itu akan merasa bersalah dan rendah diri terhadap tindakan yang telah dia lakukan. Selanjutnya
posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini ada positif dan ada negatifnya. Terkadang kita menempatkan anak sebagai teman dan terkadang juga menjadi kebablasan sehingga anak pun less attitude terhadap kita. Jadi terkadang anak pun sedikit berkurang etikanya terhadap kita karena menganggap kita itu adalah temannya. Tidak ada batas antara guru dan teman lagi, sehingga terkadang ada juga yang bilang tiba-tiba ngomong sama anak, ayo pak kita berantem, tiba-tiba seorang anak berbicara demikian kepada guru. Jadi saya rasa menganggap jadi posisi kontrol di sini teman ada bagusnya, tetapi ada juga tidak bagusnya yang kita terapkan terhadap anak. Kemudian ada pemantau. Nah pemantau ini di mana kita memberikan di sini sudah ada kesepakatan konsekuensi yang telah disepakati bersama, baik peraturan maupun kesepakatan kelas. Sehingga kita memantau anak, jika anak melakukan kesalahan kita memberikan konsekuensi yang sesuai dengan yang telah disepakati dan kita akan melihat, memantau perkembangan terhadap konsekuensi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya sebagai manajer, nah ya ini yang paling utama. Sebagai manajer, di mana kita memanage semua baik budaya positif yang akan kita terapkan, yang akan kita laksanakan, yang telah kita laksanakan baik sekarang, seterusnya, dan ke depan. Dan juga kita akan memberikan kaji ulang terhadap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang telah kita buat bersama. Nah, ini dia. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba seperti yang saya contohkan tadi. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, dia hanya berfokus kepada anak saja, tidak balik kepada seharusnya setiap apa yang kita lakukan kita balikkan ke diri kita. Jadi kesannya kita berikan hukuman pada anak, oh anak ini akan bakal seperti ini. Jadi ada impact baliknya kepada kita. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis biasa dengan kata-kata, fisik biasa dengan tindakan. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ini yang dinamakan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Iya, karena si anak itu akan merasa kalau kita melakukan tindakan sesuatu ini ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi komitmen. Tapi jika lama-lama terbiasa, anak akan bertanggung jawab. Lama-lama akan menjadi komitmen yang akan dilaksanakan. Selanjutnya sikap guru sebagai monitor murid. Pemantau. Jadi guru itu akan memantau anak, akan monitor anak, apakah dia melakukan kesalahan atau memang sudah bagus. Selanjutnya ada restitusi. Ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini restitusi ini di mana anak itu diharapkan untuk menyelesaikan, di mana dia tidak ditekankan adanya rasa bersalah, tapi kita bersama-sama berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi tidak hanya guru saja yang berpikir, tapi anak itu akan diulang kembali apakah yang dilakukannya itu sudah tepat atau belum. Selanjutnya, pada posisi 5 kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap, ini contohnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Untuk dia sebagai teman, posisi kontrol guru tersebut, ada teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu, sekali lagi, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini kontrol sebagai teman. Jadi kalau saya sebatas ngomong seperti itu, anak akan kebablasan nih. Alah sama bapak itu aja. Alah sama ibu itu aja. Besok diulang lagi. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ini sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Berarti ini sudah terjadi kesepakatan. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini ada pemantau. Kita guru sebagai memantau anak, oh ya dia melakukan tidak memakai atribut sekolah. Kemudian sudah tercantum dalam keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah bahwa ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Selanjutnya untuk menghukum, langsung saja tidak pakai atribut, ya udah hormat bendera selama 1 jam. Itu kan nggak nyambung ya Bapak Ibu. Nah kemudian juga menimbulkan rasa malu pada anak jika dia hormat. Padahal yang dia lakukan hanya tidak pakai atribut, tidak ada korelasinya antara hukuman dan tindakan yang dia rasakan.
Selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah ini nih, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, berarti menekankan kepada anak bagaimana anak itu merasa gurunya itu harap dikasihani. Makanya seorang anak itu diberikan kalimat-kalimat seperti itu, dia merasa rendah diri nih, gara-gara saya ibu itu jadi kecewa nih, gara-gara saya ibu itu jadi sedih nih, dia kena tegur, dia dipandang sama guru-guru lain, anaknya bermasalah terus. Nah selanjutnya itu ada posisi manajer. Nah di sini posisi manajer ini kita menanyakan kepada anak nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, sekarang ini kita balikkan kepada anak. Dia merasa nggak melakukan kesalahan tersebut? Jika belum merasa, kita tekankan lagi. Itu topinya sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Dan sesuai belum atributnya dengan kesepakatan sekolah kita dan peraturan sekolah kita? Nah, di sini kita kembalikan kepada anak. Biarkan mereka bereksplor diri mereka, biarkan mereka berpikir bahwa mereka melakukan tindakan kesalahan atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu nih, ngantuk ya Bapak Ibu ya, apalagi AC-nya dingin ya. Nah, di sini saya ada beberapa clue. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menjawab posisi kontrol mana yang ada di clue saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu terjawab Bu, silakan Bu. Oke, mantap. Kasih tepuk tangan dong, mantap Ibu, emang memperhatikan luar biasa Ibu. Luar biasa Ibu. Muslimah benar-benar. Ini merupakan kalimat yang biasa digunakan pada saya kecewa sama kamu. Ini merasa bersalah. Ini memberikan kontrol guru sebagai menimbulkan rasa bersalah. Selanjutnya Pak, ini masih ada lagi nih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu nggak ada masalah Pak? Atas nama Pak Wawan. Jawabannya sebagai manajer. Oke, iyalah Pak Wawan pastilah udah kasih ketemu Pak Wawan dulu. Oke. Next Pak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini anak disuruh mengeksplor diri, mengingat-ingat lagi apa nggak salah nggak yang dia lakukan. Kemudian nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah di sini berapa? Hukuman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu nggak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti hukuman. Mantap. Hah? Hukuman atau hukuman nih? Nah ini dalam dua konteks nih. Kalau dalam dua konteks. Ini masih agak nyambung. Masih agak nyambung. Nah jika kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, jika kita masukkan dia ke pemantau, dia masuk ke dalam pemantau karena di sini kan ada konsekuensinya. Jika nggak mengerjakan tugas, dia nggak dapat nilai. Tapi juga masuk ke dalam hukuman. Kenapa? Karena kalau cara penyampaian interpretasi, kamu nih nggak dapat tugas, nggak dapat nilai nih, kamu nggak dapat tugas. Cuman ini bisa dalam kategori. Karena kemarin juga ada kasus yang bisa dikategorikan ke dalam pemantau dan juga adalah ke dalam hukuman. Pak. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ibu-ibu yang sudah GP udah tahu nih jawabannya. Kenapa Pak? Ibu buat ini? Bun? Apa? Ayo. Apa? Bapak silakan. Kenapa keyakinan kelas dan ya silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ide. Kalau peraturan kelas berarti ada yang diatur. Ada yang diatur, kemudian peraturan itu sudah konsekuensinya sudah ada namanya peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama. Jadi mereka yang membuat, mereka yang berdiskusi sama-sama, kemudian juga mereka meyakini kalau mereka membuat sesuatu kesalahan atau apa. Karena apa? Karena mereka yang buat sendiri. Jadi mereka tahu bahwa keyakinan kelas itu mereka buat apabila mereka melakukan kesalahan terhadap keyakinan kelas, mereka menyadari kesalahan itu memang dasar dari kebersamaan tadi, kesepakatan gitu. Oke, baik. Peraturan kelas. Peraturan kelas berarti dia sudah sifatnya sudah baku. Dia tidak bisa digeser-geser lagi. Nah, ini kita berangkat ke keyakinan kelas.
Next one. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak di mana kita bersama-sama memecahkannya, kita bersama-sama menentukannya. Kemudian berupa pernyataan universal di mana di dalamnya itu terdapat yang namanya nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan untuk keyakinan kelas kita. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Tidak ada lagi kata jangan terlambat, tidak boleh tidak buat tugas, 3 kali tidak boleh tidak buat tugas, dapat hukumannya seperti enggak. Tapi datanglah tepat pada waktunya. Seperti itu. Kemudian jagalah lingkungan tetap bersih. Duduklah di tempatnya masing-masing. Jadi benar-benar kalimat-kalimat positif yang dibiasakan kepada anak. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Untuk keyakinan kelas nggak perlu banyak-banyak Bu, dikit aja cukup 3. Yakin dulu nih 3 ini akan terlaksana apa enggak nih? Karena keyakinan kelas itu bisa kita review dan kita kaji ulang lagi. Kita bisa perbaiki bersama lagi. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita Bu. Nggak mungkin kan sekolah-sekolah yang fasilitas lengkap bla bla blanya kita terapkan dengan sekolah kita yang sekolah di darat, kita terapkan peraturan sekolah atau keyakinan kelas di darat kita terapkan di keyakinan kelas kita yang ada di daerah pulau. Itu nggak mungkin. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah di sini dia, kita masing-masing anak, setiap anak membuat keyakinan kelas apa yang dia harapkan untuk kelasnya, kenyamanan kelasnya. Jadi memang mereka dilibatkan semuanya. Baru nanti kita akan kumpulkan dan kita berikan kalimat, kita diskusikan bagaimana kalimat-kalimat positif. Lanjut Pak. Kemudian ada namanya menciptakan budaya positif pada kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar. Nah, di sini ada yang namanya bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang aneh dari kita pertanyakan kebutuhan manusianya yang mana yang belum terpenuhi. Ada di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada penugasan, penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa bahagia. Selanjutnya, kemudian ada keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat lepas dari keterbelakangan suku, negara, bahasa maupun agama. Guru memandu murid dalam menyusun keyakinan kelas atau bisa menjadi keyakinan sekolah. Nah ini dia, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, ada bertakwa, beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini berdasarkan AIPO Primary Years Program. Di sini ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup, life skill, ada dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini dari nilai-nilai kebajikan ini bisa kita sampaikan kepada anak. Kira-kira untuk kelas kita ini nilai-nilai mana yang mau kita terapkan? Silahkan mereka eksplor diri mereka, dia pengennya kelasnya dengan nyaman dengan nilai-nilai seperti apa. Silahkan mereka tulis. Nah, kemudian kita berangkat ke menciptakan budaya positif segitiga restitusi. Guru sebagai seorang manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan, kemudian ada menanyakan keyakinan. Yang ketiga ini ada menanyakan keyakinan. Berarti ini dalam kata lain bahwa keyakinan kelasnya sudah, keyakinan sekolah dan keyakinan kelasnya sudah terbentuk. Jadi gurunya tinggal menyampaikan bahwa keyakinan apa yang telah dilanggar di dalam kesepakatan.
Nah, ini ada kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Jadi kalau anak memang untuk realitasnya memang sedikit sulit untuk menekankan itu. Jadi di dalam sini menstabilkan identitas ini, dimana jika anak membuat salah, kita stabilkan dia dulu. Ini emosi nih, anak ini dalam keadaan emosi, kita pun emosi dong melihat tingkah mereka. Kita tenangkan dulu. Dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian juga ada kamu berhak merasa begitu. Jadi ini untuk menenangkan anak yang merasa bersalah tersebut. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa menggunakan kalimat nih. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini kita tidak melakukan kamu yang salah nih. Kamu jangan berbuat demikian. Enggak. Tapi kesalahan itu kita bawakan ke sisi positifnya. Selanjutnya dia menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang telah dilanggar, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan restitusi, yang namanya restitusi segitiga restitusi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Karena kan kita perlu pembiasaan. Jadi benar-benar, kalau memang kasus anaknya berat, kita bisa lakukan 2 hari pemanggilan pertama. Kemudian pemanggilan kedua, benar-benar didekati. Jadi benar-benar guru sekarang itu diharapkan untuk bisa menerapkan budaya positif mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih dan salam bahagia guru penggerak bergerak, tergerak dan menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu, bagi yang ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ini Ibu bergerak dan menggerakkan. Kemudian kemarin adalah Ibu ini untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Sebelum itu Pak Wawan, kami pun sudah mengikutinya. Sebelum itu lagi ada Ibu Zulhijjah Serika. Namun saran kami, dari 10 kelas yang saya masuki, ini belum ada aturan-aturan yang dibuat di dalam kelas untuk seperti yang disampaikan oleh guru penggerak tadi. Cuma kami yang belum mampu dan tidak ikut untuk guru penggerak ini, kami inginnya guru penggerak yang ada ini membuat untuk kami wali kelas dulu. Ini harapan. Cuma ini usulan kalau bisa. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kamarson, merupakan salah seorang guru senior di SMP Negeri 1 Rupan ini. Insya Allah Pak, karena kan kita mau tahun ajaran baru nih. Jadi tahun ajaran baru ini kita bisa mensosialisasikan kepada anak. Jadi jika ada wali kelas yang ingin bantuan dari kita, terutama saya masih C, status saya masih C, insya Allah saya turun. Dan Pak Wawan dan Pak Bunda Wati ini saya yakin beliau pasti akan berusaha mampu menerapkan yang namanya penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pasti akan mau membantu. Dan saya pun masih belajar Pak, dan insya Allah saya pun akan berusaha mau membantu untuk jika ada wali kelas yang mau membutuhkan bantuan kami untuk bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan hal itu insya Allah bisa kita, dari keyakinan kelas itu bisa nanti kita akan jadikan hal yang diskusi untuk menjadi kesepakatan sekolah kita. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya mohon untuk diberikan waktu untuk menanggapi juga apa yang disampaikan Pak Kamarson, karena tersebut juga nama saya dan Bu Wanti ini.
Alhamdulillah setiap tahapan guru penggerak ada melalui proses ini, dan kami di kelas kebetulan waktu itu saya di 94 juga sudah membuat keyakinan kelas, dan Budawati ini juga di 92 pasti sudah menyusun keyakinan kelas. Cuma kami kendalanya adalah dalam proses pelaksanaannya. Kalau dalam proses penyusunannya, kami juga seperti sampaikan Bu Ide tadi, melalui diskusi kelas, meminta pendapat siswa tentang nilai-nilai kebajikan apa yang perlu dituliskan. Misalnya ada disiplin, mereka tuliskan disiplin. Mereka tuliskan tentang tanggung jawab. Mereka tuliskan nilai kebajikan tentang indah atau kebersihan, bersih. Cuma kami kendalanya adalah seharusnya keyakinan kelas itu yang muncul dari diri mereka, dan mereka harusnya mentaatinya, muncul dari unsur-unsur intrinsik. Jadi motivasi intrinsiknya harus muncul. Cuma di lapangan atau realitanya siswa ini masih kurang. Padahal itu muncul dari diri mereka, pendapat mereka, tapi untuk menyepakati atau menjalankan kesepakatan itu belum terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi harapan Pak Tamarson untuk wali kelas dari 10 kelas ini mungkin dibimbing ya untuk menyusun keyakinan kelas. Mungkin bisa juga nanti waktu rapat sebelum tahun ajaran baru kita harapkan semua kelas tidak tertulis tata tertib, tapi yang ditulis adalah keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang muncul dari siswa itu sendiri. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ada pendapat ini? Karena nama tersebut ya. Baik, terima kasih Pak Wawan dan Bu Ide. Sebetulnya pertanyaan ini yang kami tunggu-tunggu ya kan, sebagai guru penggerak. Untuk di kelas saya di 92, saya memang sudah membuat keyakinan kelas, kemudian sudah terpampang juga di papan kelas. Di situ saya membuat, waktu itu saya belum menjadi guru penggerak lagi, maksudnya belum pendidikan. Karena apa? Saya lihat karena merupakan suatu kewajiban ya tentang keyakinan kelas ini. Kemudian saya pelajari, saya buat. Kita mau membagikan lagu juga kan gitu kan, karena belum gimana sebetulnya. Yang penting saya buat dulu. Seperti yang sampaikan oleh Bapak tadi, Pak Tamarson, Pak Wawan tadi, memang keyakinan kelas ini kalau kita lihat memang bukan berupa peraturan, tetapi sesuatu ide itu yang muncul dari siswa itu sendiri. Jadi hal-hal positif. Pertama kita buat dulu yaitu antara positif dan negatif, terserah mereka mau apa. Kemudian nanti baru kita bimbing mereka, kita menentukan bahwa yang positif inilah yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi sesuatu anak tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Misalnya apa? Datang tepat waktu. Nah, jadi di situ keyakinan kelas itu dia membuat sendiri bahwa tidak perlu mengenakan kata negatif, tetapi kata positif, datang tepat waktu. Berarti sebetulnya kan dalam istilah kita peraturannya jangan sampai terlambat ke sekolah. Gitu. Kemudian keyakinan kelas ini, kelas menghormati guru. Begitu, jangan misalnya kalau misalnya melanggar kan istilahnya kan jangan berbicara kasar pada guru. Kan sudah menghormati guru itu sudah ada terhimpun di situ, tidak boleh berbicara kasar, kemudian berakhlak yang mulia kepada guru, menghormati dan sebagainya. Jadi sebetulnya untuk keyakinan kelas ini kita mulai dari kita beri dulu bimbingan kepada anak bagaimana supaya mereka sendiri yang mengeluarkan ide-idenya. Jadi bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan bukan keyakinan kelas, tetapi peraturan kelas. Kemudian setelah itu mereka sepakati bersama yang mana yang harus mereka pakai. Minimal 6 gitu ya, 3 boleh, 6 boleh, tapi tidak boleh lebih itu. Karena susah untuk menjalankannya. Ya, terima kasih. Baik, Pak Tamarson, saya pun juga dulu kalau saya namanya kontrak belajar karena saya bidang studi. Saya namanya kontrak belajar. Kemudian setelah saya mendengar informasi dari Ibu Zuraida Siregar itu, beliau sangat tidak pelit, jadi beliau menyampaikan
Itu nggak kontrak belajar, tapi kesepakatan kelas. Nah, dari situ saya ganti dari kontrak belajar ke kesepakatan kelas. Cuman mungkin sekarang baru sudah belajar mengenai keyakinan kelas. Dan insya Allah pun akan seterusnya menjadi kesepakatan. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang tanggapan, masukan? Bapak Wakil? Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kita paskan. Ada masukan Bapak Ibu untuk semester depan kita, bagaimana sekolah kita? Baik, terima kasih Bu Delvi Nadia. Saya tidak bertanya, cuma dari paparan Bu Delvi tadi memang sangat menarik dalam rangka untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Tadi disampaikan juga 5 posisi kontrol, kemudian motivasi seseorang melakukan sesuatu, ada teori motivasi ya, ada kebutuhan ya. Kita sebagai pendidik memang diharapkan posisi kontrol kita, kalau dari teori-teori yang disampaikan tadi, kita sebaiknya sebagai manajer, jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai rasa bersalah. Itu yang sangat, menurut saya itu kurang bagus. Menghukum artinya kita menghukum tiba-tiba, tidak ada aturan, tidak ada angin, tidak ada mendung, tiba-tiba petir datang gitu. Dan tidak mengerjakan PR kurang BC ya. Itu kan tidak ada korelasinya tadi disampaikan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, minimal kalau belum sampai tahap sebagai manajer, kita sebagai pemantau, kalau di sekolah kita sudah ada konsekuensi atau peraturan ini sudah ada konsekuensi sebenarnya. Kita menyusun berdasarkan rapat, mengundang orang tua, wali murid, istilah kelas 7, disampaikan. Artinya itu adalah ada peraturan dan ada konsekuensi. Kita sebagai guru berarti tinggal sebagai pemantau. Ada aturan, ada konsekuensi. Siswa harusnya seperti ini. Datang terlambat, apa konsekuensinya? Minimal itu. Tapi memang poin yang paling tinggi harusnya adalah sebagai manajer. Manajer artinya menggali potensi atau menggali kalau kita salah, kalau kamu salah, sebaiknya apa yang kamu lakukan, dan seperti itu. Cuma memang prosesnya ini susah sebenarnya untuk kita terima di akal pikiran kita sebagai guru. Selama ini kan kita yakin bahwa dengan menghukum, dengan membuat jera, itulah yang paling efektif. Ternyata itu adalah motivasi ekstrinsik, artinya bukan kesadaran diri. Itu karena tadi sampaikan ada 3 tadi, takut hukuman, menghindari hukuman. Kemudian karena ada imbalan. Selama itu kan itu yang kita harapan kita adalah berarti kita adanya motivasi intrinsik muncul dari diri kita, dari diri anak itu bagaimana bisa mentaati peraturan atau disiplin di sekolah. Kemudian ketika kita menghadapi masalah anak terlambat, mungkin dari kita masih jarang untuk melihat latar belakang siswa atau sebenarnya mengapa anak itu melanggar. Ada juga anak itu melanggar karena tadi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya ngompas kawannya. Karena orang tuanya tidak ngasih uang, dia lapar, itulah yang membuat mereka membuat kesalahan. Ada juga membutuhkan kasih sayang, caper dan sama gurunya. Kemudian penguasaan, ya. Ada lagi kebebasan, ingin bebas. Kalau mungkin ada anak-anak kita yang sering izin ke toilet, itu berarti motivasi ingin kebebasan, karena tidak nyaman dengan pembelajaran yang kita terapkan. Maunya gaya belajarnya A, tapi dikasih B. Tidak bisa, istilahnya jangan paksakan ikan untuk terbang, atau jangan paksakan burung untuk berenang gitu. Jadi tidak cocok gitu. Jadi kita memang harusnya bisa melihat apa teori kebutuhan atau
motivasi anak untuk melakukan sesuatu. Jadi itu saja. Marilah kita sama-sama bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin kita terapkan mulai tahun ajaran baru nanti. Minimal ada membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana kita memecahkan masalah posisi kita sebagai manajer. Itu saja Bapak Ibu. Apabila ada tambahan, kami persilakan. Saya kembalikan kepada Bu Del. Terima kasih kepada Bapak Wawan, Guru Penggerak Angkatan 8. Semoga apa yang saya, Bunda Watini, dan Pak Wawan, serta Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkah dan bisa kita menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita mencapai tujuan dari tujuan pendidikan menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama SMP Negeri 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Delvi Handapia, SPD, TGB Angkatan 10. Terima kasih tanggapannya Bapak Tamarson, Bu Watini. Selanjutnya yaitu mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Syafi'i FD. Pada Bapak Syafi'i, silakan. Ya, baik. Terima kasih tepuk tangan Ibu untuk Ibu Delvi. Pembahasannya cukup menarik. Di samping tugas beliau sebagai CGP, tapi juga merupakan ilmu buat kita untuk kerjaan kita sehari-hari di sini. Berkaitan masalah materi Bu Delvi tadi, sedikit ingin saya sampaikan. Makanya tadi saya tidak mau bertanya supaya bahan saya tidak habis ketika sebelum melakukan penutupan ini. Budaya positif sekolah. Jadi budaya positif sekolah definisinya bisa saya sampaikan di sini. Ya mungkin definisinya macam-macam ya. Mungkin ini penyampaian saya. Ya. Jadi budaya positif sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu ya, itu budaya positif sekolah, definisi yang sedikit ya. Kemudian contoh-contoh budaya positif di sekolah, ya, salah 10-nya, ya. Bukan salah satu ya, salah satu berarti satu saya sampaikan, ini lebih daripada satu. Mungkin budaya positif sekolah ini sesungguhnya sudah kita terapkan di sekolah kita, ya, sudah kita terapkan di sekolah kita, ya, sebagian besar, ya saya tidak bisa menyampaikan berapa persen, tapi sebagian besar budaya positif sekolah ini sudah berjalan di sekolah kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak terlaksana oleh siswa dan kita semua, ini dipengaruhi oleh bermacam-macam, ya. Ya, di antaranya adalah bersikap sopan, ya. Contoh, izin bila masuk atau keluar kelas. Bu, izin Bu, saya mau, ya, izin Bu, Bapak, saya mau keluar, misalnya, ya. Atau ketika siswa kita terlambat, tentunya dia akan mengetuk pintu, kemudian izin Bu, Bapak, saya terlambat. Dia akan menyampaikan alasan kenapa terlambat. Kemudian mengantri, ya, ya ini mengantri ini suatu hal yang sangat sulit, ya. Pengalaman saya ketika keluar daripada Indonesia, ya, luar negeri itu, kalau kita lihat ya, di antaranya mungkin sama ya. Kita lihat kalau di Malaysia, antrinya luar biasa, ya, disiplinnya. Kemudian juga kalau kita di bandara, di misalnya di Mekah, itu antrinya. Mungkin antri ini ya kita secara apanya ya, pernah saya baca Indonesia ini pada antri ini yang lebih sulit, ya. Nah ini kita mencoba ya, mengantri. Seperti kegiatan tadi, ya, pembagian rapor, ya, itu sudah diterapkan mengantri sesuai dengan panggilan. Kemudian kerja bakti guru, ya, itu tentu sudah kita terapkan tepat waktu, ya, tepat waktu artinya
ya masuk ya jam 7.30, ya sebelum jam 7.30 si siswa sudah hadir ya. Ya, jadi kita jangan suruh siswa hadir jam 7.30 sebelum jam 7.30. Ya, kadang-kadang ini kelemahan kita pribadi itu. Aturan kita sebut jam 7.30 sudah hadir, tapi kita sendiri juga belum sempat ya. Mungkin ada hal-hal yang ya, mungkin ada yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian jujur, tentu pentingnya. Jujur, kemudian taat peraturan sekolah. Ini peraturan. Kemudian mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru. Ya, ketika guru menyampaikan pelajaran ini sangat penting. Ya, mendengar dan menyimak. Kemudian toleransi, tanggung jawab, bersalaman. Ya, ini kita terapkan ya. Mungkin terutama saya dan Pak Tamarson ini yang selalu melanggar ya masalah bersalaman, semacam alasan ya Pak ya. Ya, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini ya sudah kita coba menganjurkan kepada anak, ya kepada kita juga sendiri. Ya, memang ada beberapa siswa yang tidak melaksanakan ini yang perlu kita perhatikan nanti. Kemudian religius, ya itu kita sudah menerapkan, terutama misalnya pada hari Jumat kita sudah rutin baca Yasin dan lain sebagainya. Kemudian peduli dengan teman, tentu ya ketika teman kita sakit, ketika teman dari siswa itu sakit kita peduli, ya teman-temannya juga peduli. Ada kunjungan atau ada musibah, ya kita sudah menerapkan program ini. Kemudian mengikuti kegiatan ekstra sudah kita lihat ya. Kemudian mandiri, ya melaksanakan piket kita lihat ya. Melaksanakan juga sudah menghormati hak orang lain, pakaian rapi. Ini sering kita ya, sudah Bapak Ibu sering ribut kadang-kadang ya lihat baju tidak masuk. Kita coba penerapannya yang perlu kita perhatikan ke depannya. Kemudian menabung, saya sudah dengar ini terutama pada wali kelas sudah menganjurkan anak menabung. Kemudian solidaritas ya. Kemudian mengerjakan tugas sekolah, ya itu diantaranya mungkin saya contoh budaya positif sekolah ini, Ibu. Ini berkaitan masalah penyampaian daripada Ibu Elvi tadi tentang materi budaya positif sekolah. Kemudian selanjutnya di luar penyampaian materi Ibu Elvi tadi, kemudian kepada ya CGP atau GP ya, ini tantangan buat guru penggerak ya, tantangan buat guru penggerak dan calon guru penggerak dan bakal calon guru penggerak itu Pak Tamarson angkatan 11 nanti ya, diperhatikan itu Pak ya. Jadi diharapkan tentunya pasti ada bedanya Pak ya dengan kami yang tidak CGP ini ya atau tidak GP ini, itu diharapkan begitu gitu. Jadi pantas dia datang lebih pagi karena dia itu guru penggerak. Ya datang terlambat, dia udah dilatih 6 bulan, tapi model ini juga ini bukan untuk 3 orang ini, tapi untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Ini tantangan buat saya walaupun tidak saya belum ada program guru penggeraknya, saya dah guru gerak ya. Tak pakai GP dong, tapi saya guru gerak ya Bu ya, bergerak ya. Kemudian itu ya, kemudian dipengaruhi dan ini semua dipengaruhi oleh lingkungan. Ini beban kita apapun dipengaruhi oleh lingkungan ya, lingkungan. Maka ada orang yang pengen sehingga dia jadi pencuri karena dia berada di lingkungan pencuri. Nah, coba kita lihat, dia itu rajin ya, bukan berarti yang lain tidak. Dia itu rajin ke masjid, karena dia lingkungannya itu lingkungan orang ke masjid, dipengaruhi. Ya, ini sangat pengaruhi. Bukan berarti dia itu hebat karena dia rajin ke masjid itu karena mutlak dia tinggal di lingkungan imam, memang tidak. Tapi
lingkungan itu sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Kadang-kadang dia kemakan, kata orang ya, kemakan. Jadi dia makan barang curian, iya, karena dia berkawan dengan itu, ya. Silakan makan rambutan, nggak tahu rambutan curi, ya. Kemudian dari semua hal ya, kemudian dari ide, disiplin dan lain sebagainya itu. Jadi harus, bukan berarti saya menyampaikan kepada terutama yang tiga bapak ibu tiga itu tidak ya, tapi ya ide, disiplin dan lain sebagainya ya. Mari kita sama-sama kita tingkatkan ya supaya ada motivasi. Kemudian bukan teori ya, jadi saya harap terutama pada diri saya sendiri, bukan teori, hanya teori. Oh teori, gini, itu teori bisa kita lihat di Google ya. Tapi yang diharapkan adalah praktek. Teorinya apa? Ya, hadir jam 7.30 sudah hadir di sekolah. Teori di Google ada banyak teori tinggal. Tapi bagaimana kita sebelum jam itu bisa. Sebagai contoh, diharapkan juga kepada kita semua, terutama diri saya sendiri, ketika jadwal yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan, jadwal pengawas jam sekian ditunjuk. Nah, jadwal kita masuk ini. Nah, saya berharap terutama diri saya sendiri, kalau saya tidak bisa hadir karena hal-hal yang sifatnya mendesak, jam 7.30 mengawas, tidak tahunya jam 7 datang keluarga saya dari jauh, akan mendesak sifatnya, maka saya sampaikan di dalam grup, mohon izin, tolonglah diganti dulu, tapi kan tidak ada kabar begitu, biar si panitia akan mencari solusi untuk penggantinya. Tapi kalau kita tidak hadir dan tidak kita mengasih informasinya, jadi akan timbul persepsi lain. Ya udah, apa pula datang cepat, nanti ada penggantinya itu, akan timbul persepsi yang lain terhadap orang lain. Ya prakteknya. Oke. Kemudian ini semua dipengaruhi oleh lingkungan, seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, contoh ya. Orang yang tinggal di asrama, siswa anak yang tinggal di asrama, yaitu ketika dia pulang dari asrama, ya itu akan terjadi bias. Kita lihat, bukan saya mengatakan anak yang di pondok itu lebih daripada kita, tidak semuanya. Tapi kalau kita lihat, coba anak dari pondok itu, ketika dia pulang, ya orang ke masjid panjang dan lain sebagainya, itu kita lihat kadang-kadang sampai 2-3 hari ya. Tetapi terjadi bias, terbias dia jumpa dengan kawan SD yang lain yang sekolah yang tidak biasa datang ke masjid, terjadi bias ya, terjadi bias. Ini pengaruh, itu berarti bahwasanya semuanya berpengaruh pada lingkungan ya. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi diri kita sendiri. Ini sudah saya rasakan terhadap diri saya sendiri, kecuali di asrama tadi ya, kecuali di asrama. Jadi memang lingkungan inilah sangat mempengaruhi. Kenapa anak ini sikit-sikit ya bilang yang dilarang-larang itu. Coba kita lihat nanti di rumahnya itu sering menyebutkan itu begitu. Kadang emaknya itu, bapaknya itu sikit-sikit A, B disebutnya A, B, sehingga anak-anak itu kadang-kadang sepertinya pendengaran itu kata-kata itu sudah biasa begitu di rumah. Itu pengaruh lingkungan. Ya, sehingga bahwa tidak sesuai lingkungan di rumah. Itu kira-kira. Baik, mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai, kalau salah itu memang dari saya, kalau benar itu mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Delvi. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Delvi tadi mungkin uraiannya itu tadi ya. Kemudian ya mari kita sama-sama bekerja sama ya, mendukung seluruh kegiatan, bukan hanya kegiatan daripada ibu bapak guru penggerak misalnya, tapi seluruh kegiatan ide yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Mari kita sama, ketika ada kawan kita mungkin membuat kegiatan entah itu gotong royong, jangan hanya makan bersama saja kita yang dulu kan. Pak Wawan ada kegiatan makan bersama, kita duluan, tapi ke Pak Wawan ada kegiatan gotong royong, kita jadi
Mari kita sama-sama untuk beberapa hal kegiatan yang ada di sekolah ini untuk kita semoga semua yang kita lakukan itu ibadah ya. Semoga insya Allah semuanya jadi ibadah. Juga kehadiran kita pada hari ini di penyampaian daripada Ibu Delvi ini semua insya Allah semuanya menjadi ibadah buat kita. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan ya. Mungkin ya tidak ada penutupan ya Pak ya, mungkin itu refleksi yang disampaikan oleh saya tadi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Syafi'i yang juga memberikan motivasi, Bapak Syafi'i MPD yang telah memberikan nasihat, memberikan wejangan dan juga masukan pada kita. Jadi ini tidak hanya sekedar teori, yang diharapkan adalah praktik kita di lapangan. Kebetulan di sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan beberapa penerapan budaya positif, misalnya dengan bersalam di depan itu termasuk budaya positif. Yang antri tadi sampaikan juga Pak Syafi'i untuk penerimaan rapor, kemudian nilai-nilai religius juga mungkin perlu kita tingkatkan. Kemarin juga waktu perpisahan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah kita yang diunggulkan kemarin waktu pidato beliau adalah tentang tahfiz. Mungkin tahun ajaran baru kita gaskan lagi untuk tahfiznya. Mungkin kalau dari kita tidak bisa, mungkin bisa jadi nanti kita musyawarahkan bersama bagaimana solusinya, apakah mendatangkan guru dari luar. Kemudian tadi sampaikan juga Bapak Syafi'i, faktor penyebab tentang disiplin itu adalah faktor lingkungan. Mungkin faktor lingkungan ini sangat berpengaruh besar. Meskipun mungkin di sekolah kita masih seperti ini, tapi saya berharap muncul motivasi intrinsik kita bahwa kita mempunyai tugas, mempunyai kewajiban yang seharusnya kita mengajar tepat waktu, yang seharusnya kita datang tepat waktu, yang seharusnya kita mengawas tepat waktu, ya kita harus jalankan itu karena ada motivasi dari diri kita, bukan motivasi karena ada hukuman ataupun motivasi karena ada ibadah. Harapan saya mungkin sekaligus sebagai kurikulum mungkin nanti di semester depan mari kita tingkatkan lagi. Mungkin itu saya sebagai pembawa acara sekali lagi ucapkan pada Ibu Delvi Hanafiah yang sudah berbagi praktik baik atau juga melakukan diseminasi tentang budaya positif, itu tentunya akan memberikan pemahaman pada kita bagaimana yang harus kita laksanakan dalam rangka kita menerapkan budaya positif di sekolah. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Delvi. Dan semoga nanti akan ada CGB selanjutnya. Setelah CGB Bu Delvi akan ada 11 Pak Tamarson dan CGB selanjutnya. Insya Allah akan dimudahkan. Ya. Insya Allah akan pasti akan terbuka wawasan kita, akan terbuka jalan kita. Tadi disampaikan Pak Syafi'i. Mungkin ini sudah dimatikan Pak ya rekornya Pak ya. Kita matikan rekornya Pak. Motivasi juga dari Pak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.
kelas kita ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Hah? Udah pernah dapat keyakinan kelas? Oke. Nah, biasanya kita di sini kasih apa? Kontrak. Nah, kali ini di dalam untuk insya Allah kedepannya kita akan sebelum belajar, sebelum mulai pembelajaran kita akan ada keyakinan kelas kita dulu. Jadi keyakinan kelas itu adalah di mana isinya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya gotong royong, menghormati, tenggang rasa, toleransi, menghargai, rajin, peduli, optimis, kemudian bertanggung jawab, komitmen. Pokoknya semua yang baik untuk kamu dan untuk sekolah kita. Jadi sekarang kita tentukan keyakinan kelas kita itu dengan kamu menuliskan, harapan kamu menuliskan nilai-nilai kebajikan yang apa yang ingin kamu miliki di kelas kamu. Biar kamu nyaman, biar kamu aman, biar kamu tenang dan bahagia di dalam kelas kamu ini sebagai satu keluarga kelas 82. Jadi silakan kamu tuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kamu tuangkan di dalam ide-ide kamu. Tapi ingat, keyakinan kelas itu tidak boleh mengatakan kata jangan. Biasanya dulu kita buat tidak boleh terlambat, ya kan? Sekarang tidak boleh. Kalimat-kalimat tidak boleh dan jangan terlambat mengumpulkan tugas. Jangan tidak piket. Jika tidak piket maka akan diberikan hukuman. Tidak seperti itu. Jadi kamu bikin kalimat-kalimat positif. Biasanya kalau seandainya harus tidak boleh terlambat, bagaimana kalimat bagusnya, kalimat positifnya? Apa kalimat bagusnya apa? Benar. Datanglah tepat waktu. Datanglah tepat waktu. Berarti kalau datang tepat waktu itu menandakan kalau kamu sudah jadi anak ya. Berapa nilai-nilai keyakinannya? Apa? Benar, disiplin. Disiplin. Berarti sudah ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu disiplin. Nah, silakan kamu tuangkan, nggak usah banyak-banyak karena keyakinan kelas itu yang penting itu komitmen. Kamu mau nggak ngejalanin semuanya? Mau nggak keyakinan kelas yang dijalani? Nah, kalau mau keyakinan kelas yang dijalani, kamu harus komitmen dan ada rasa tanggung jawab kamu untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dengan kamu menulis di kertas not ini. Silakan kamu tuliskan kamu maunya kebajikan, nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat di kelas kamu yang bisa kita baca bersama sehingga kelas kamu jadi nyaman, jadi enak, aman, kondusif, kemudian suasana kekeluarganya lebih terasa, tidak ada musuh-musuhan. Silakan kamu tuliskan di sini. Oke, contohnya nih, menghormati guru, contohnya seperti itu. Menghormati sesama teman, oke, saling menjaga kepercayaan, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, kebersihan hati, kebersihan pikiran. Dah? Bisa? Bisa mana suaranya? Silakan kamu tuliskan, kamu tuangkan ide-ide kebajikan kelas kamu, kebajikan universal apa yang ingin kamu tuliskan untuk keyakinan kelas kamu yang harus kamu komitmenkan berjalankan dengan tanggung jawab bersama serta konsekuensinya. Berarti ini sudah menjadi kesepakatan kelas dan harus dilaksanakan dengan sepenuh hati karena sudah disepakati bersama. Berarti tidak dari sekolah lagi nih, tapi kamu sendiri yang membuat ini. Silahkan kamu tulis apa saja yang ingin kamu tuangkan ide-idenya dengan tujuan kelas kamu nyaman sesuai keinginan harapan kamu. Oke, silahkan ditulis. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Maunya seperti apa?
Perkenalkan, nama saya Sri Wani. Saya merupakan siswa dari kelas 82. Pada hari ini kami telah membahas tentang keyakinan kelas. Semoga kami dapat menjalankan kewajiban keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ainu Azizi. Kami sudah membahas keyakinan kelas. Semoga kelas kami baik dan menyenangkan. Terima kasih.